Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, tanggal 14 Juli 2023, kembali lagi bersama saya Poli dan host teman baik saya, Ibu Susi, dan selalu Romo kita. Romoris OCD. Ya. Opa yang ganteng. Kita nggak mau panggil Opa loh, karena semangatnya masih semangat muda. Kita panggil dia Om Superman. Ya. Opa Basuki. Ya. Opa Basuki. Luar biasa. Hari ini kembali lagi kita bertemu di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Hari Jumat 14 Juli 2023, Gereja Katolik kita memperingati Orang Kudus Santo Franciscus Solano dan Santo Camillus de Lelis. Topik pembicaraannya, topik pembahasan hari ini Romo Santo Camillus de Lelis ya. Kita ditugaskan Tuhan untuk melayani dia di dalam diri orang-orang sakit. Silakan Romo. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Santo Camillus ini, kita lihat sedikit kehidupannya. Ya. Jadi dari catatan sejarah dikatakan bahwa Santo Camillus de Lelis ini lahir di Bocconico, Italia pada tahun 1550. Dia adalah seorang putra bangsawan militer yang cukup berpengaruh pada saat itu. Ya, dikatakan bahwa ayahnya itu sangat kasar dan jarang berada di rumah. Lalu ibunya bernama Camilla Campelli de Laureto. Jadi meninggal saat ia masih berusia 12 tahun. Tentu saja Camillus kecil kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari seorang ibu. Sehingga ketika dia bertumbuh menjadi remaja, dikatakan dia pernah masuk jadi tentara di Venesia. Tetapi karena kebiasaan buruknya, di situ dikatakan dia sering berjudi dan sebagainya, maka dia dipecat ya. Karena dipecat dari tentara, lalu dia menjadi seorang kuli bangunan ya di biara Fransiskan Kapusin di Manfredonia. Ya. Sebagai seorang kuli, tentu saja dia kerja di lingkungan biara. Nah, di situ kan banyak imam-imam Fransiskan atau biarawan Fransiskan yang selalu mendoakan, ya, berdoa ibadat harian lah. Rupanya Santo Camillus ini mendengarkan lantunan atau alunan doa-doa para Fransiskan, dan itu yang menyentuh hatinya. Karena ketersentuhan itulah maka dia memilih dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Ya. Lalu dikatakan juga dia bertemu dengan Santo Filipus Neri yang kemudian menjadi bapa pengakuannya. Memang seorang biarawan itu membutuhkan bapa rohani, bapa pengakuan untuk membimbing, mendampingi perjalanan kehidupan rohani. Jadi bukan hanya biarawan-biarawati juga, umat Allah juga harus memiliki pembimbing rohani atau bapa pengakuan yang bisa membantu, menolong kita untuk berjalan di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu sekilas info tentang Santo Camillus ini. Lalu dia dikatakan juga sebagai pelindung ya orang-orang sakit. Sakit, ya. Mungkin ibu-ibu pernah lihat suster-suster atau romo-romo yang menjadi bagian dari pengikut Santo Camillus. Jadi ada, kalau lihat suster-suster atau romo-romo yang jubahnya putih, lalu ada tanda seperti palang merah itu. Di sini mungkin belum ada ya? Iya, saya malah lihatnya di film. Di Swiss. Tidak, kalau di Flores ada. Oh, di Flores. Oh, mana di Flores? Ada, di Filipina ada. Itu mereka ada tanda salib merah itu. Jadi mereka untuk orang-orang sakit, Romo. Mereka itu biarawan dan biarawati. Mereka punya tugas perutusan, tugas pelayanan itu kepada orang-orang sakit. Berarti backgroundnya juga perawat ya pastinya. Seharusnya begitu. Tetapi ada romo-romo juga, bukan perawat, tapi mereka memberikan pendampingan rohani terhadap orang-orang sakit. Jadi itu Santo Camillus dengan para pengikutnya itu juga membaktikan diri untuk melayani
orang-orang sakit. Itu sekilas tentang Santo Camillus. Iya. Kenapa dia bisa jadi masuk ke perawatan rumah sakit, Romo? Apa itu ada sesuatu yang Menggerakkan. terjadi sampai? Iya, itu kan ada panggilan jiwanya ya, panggilan jiwa untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang menderita sakit ya. Sehingga dia mau mengabdikan seikhlas-ikhlasnya sampai titik darah yang terakhir. Supaya apa? Memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang-orang yang sakit sampai mereka kembali Sembuh. sembuh Atau kembali ke kepada sumber kehidupan kehidupan, yang iya. sejati itu Allah sendiri. Lalu juga dikisahkan bahwa ada seorang uskup atau paus lah, Sri Paus datang mengunjunginya, tetapi dia tidak menggantikan pakaian itu. Lalu dia katakan bahwa bila saya melayani Kristus, saya tidak usah ganti pakaian untuk menerima wakilnya. Artinya dia dengan pakaian seadanya dia menerima Sri Paus yang datang mengunjunginya. Dia mau menunjukkan bahwa inilah saya dengan tugas perutusan, tugas pelayanan yang saya kerjakan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu. Sedikit tanya ya Romo ya, untuk pelayanan yang ini memang oleh Santo Camillus de Lelis mungkin tidak setiap orang bisa ya, karena melayani orang sakit selain sakit jasmani kan dia butuh iman ya untuk supaya bisa melewati sakitnya, apalagi yang sudah di detik-detik atau krisis. Kira-kira ada tips apa nggak ya Romo, maksudnya yang bisa kita ambil sedikit aja untuk di kehidupan kita sehari-hari? Ya, dari pengalaman Santo Camillus ini itu sebenarnya mau mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mencintai semua orang dalam keadaan apapun mereka. Jadi Santo Camillus ini kan lebih fokus pada pelayanan di bidang kesehatan, terutama di rumah-rumah sakit. Mungkin di Indonesia belum ada rumah sakit yang dilayani secara khusus, tapi kalau ibu-ibu pergi ke Filipina atau Opak sana, itu ada rumah sakit khusus yang dilayani oleh para romo dan biarawati Santo Camillus. Nah, dulu mereka disebut sebagai Camillians. Camillians artinya para pengikut Santo Camillus. Jadi itu memang pengabdian khusus di bidang kesehatan, fokus pada orang-orang sakit. Jadi itu jadi pendampingan rohani. Ya, kalau yang lain juga mungkin pendampingan secara fisik. Tetapi lebih juga pada pendampingan secara rohani terhadap saudara-saudari yang menderita sakit. Kan kalau orang sakit itu kan mereka pasti mengalami kecemasan, kegelisahan, maka diperlukan apa? Penghiburan, penguatan kepada mereka. Jadi mungkin selain untuk memberikan sakramen perminyakan orang sakit, juga ada mungkin bacaan kitab suci lah atau sabda Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menerima sakit atau penderitaan yang mereka alami dan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Nah, itu memberi kekuatan kepada mereka. Dan dia mengajarkan kepada kita juga, kita kalau ada waktu kita bisa, kan ibu-ibu kan pasti pergi kunjung orang sakit, di sana mungkin hanya memberi kata-kata penghiburan, kekuatan. Itu juga salah satu bagian dari tugas perutusan, tugas pelayanan kita. Ya, kalau Santo Camillus membuat yang besar, kita cukup yang kecil, yang sederhana, itu juga sudah cukup dan sangat berarti bagi sesama kita. Malah penghiburan secara rohani dan iman itu mungkin malah bisa menyembuhkan ya sakit jasmaninya ya Romo. Ya, orang kan pikir kita mengabdi, melayani orang lain harus hal-hal yang besar. Tidak. Hal-hal yang kecil, yang sederhana. Jadi ke Santo Camillus atau ke komunitas ini dengan menghimpun opa-oma, itu juga bagian dari tugas pengabdian, pelayanan kita. Artinya dengan bakat, kemampuan yang kita miliki, kita mau berbagi dengan orang-orang yang sudah lanjut usianya. Itu. Ini contoh yang bagus ya. Opa gimana nih?
Opa Basuki, ayo kasih kesaksian Opa. Ya, sebagian besar. Ini pelayanannya sangat luar biasa. Ya, Opa ini hebat ini. Ya. Sebagian besar sudah dibicarakan oleh Romo Oris. Tapi saya melihat bahwa Santo Camillus ini dari ayahnya yang kasar itu ya, bisa dia juga meniru ya, bukan meniru ibunya karena ibunya sudah meninggal lebih dahulu. Kasar begitu bisa berubah ya. Dirubah ya, dirubah. Ya, dirubah. Iya, menghadapi orang sakit itu tidak mudah ya, butuh kesabaran. Iya, berubah begitu dahsyatnya. Sehingga dia menjadi mau melayani orang sakit ya, berubah yang tidak dipikirkan oleh siapapun juga. Mungkin dia sendiri tidak memikirkan itu. Dari pengalaman saya di keluarga juga, kalau ada orang yang sakit ya ngeri melihatnya. Iya, ngeri. Anak, istri kalau sakit bagaimana ya. Itu ya, kita mau melayani tapi ya ragu-ragu, apa ini benar, apa sakitnya, apa harus ke dokter apa enggak, harus periksa secara rutin apa enggak. Itu juga saya juga mengalami penyakit jantung. Ya, sakit jantung saya ini enggak terasa karena mungkin mudah makan enak, apa makan gula dan sebagainya. Karena diabetes itu maka saya menjadi serius penyakit jantungnya sehingga harus bypass. Saya bypass, yaitu. Dan ini sampai sekarang ya saya pikir-pikir itu gimana nanti itu kalau kena penyakit. Ya, tapi satu-satunya jalan ya seperti Santo Camillus ini, dia mengabdian kepada orang lain. Kalau saya mengabdian kepada istri dan anak-anak. Malah orang yang terdekat dulu yang memang harus didahulukan. Terdekat dulu. Luar biasa. Iya, kemudian juga berdoa ya, mau tidak mau ketekunan dan berdoa itu yang menjadi pegangan supaya kita lebih tenang menghadapi segalanya, pasrah kepada Tuhan. Setelah saya pensiun, Tuhan memberikan waktu. Saya ikut PD Karismatik dan sesudah itu jangka waktu lagi ikut tulang rusuk, ikut marriage encounter dalam pelayanan di Karmel Awam, ya Karmel Awam. Itu yang saya pegang dari Bunda Maria, karena mulai kecil ibu saya membimbing saya. Kalau saya sakit, dia berjanji sama Ibu Maria, walaupun dia tidak beragama Katolik. Nanti saya belum dibaptis sampai saya sudah dewasa. 7 tahun 72. Dari lahir 46, 26 baru saya dibaptis. Ya, itu pengalaman dan ketekunan kesetiaan saya. Yang terakhir juga saya ikut pelayanan di golongan lanjut usia. Karena udah lanjut usia ya. Ini memicu kita, belum tentu kita kalau sudah seumur atau udah pensiun ya, seperti Opa Basuki, kita bisa aktif di mana-mana. Ya, ini tadi disebutin 1, 2, 3, 4 kita kemana-mana naik motor lagi ya. Satu aja kita kadang-kadang mengeluh ya, kenapa ditugaskan ini. Wah, Opa. Dan ternyata Santo Camillus juga berpikir, ketika saya sakit, saya menderita, saya harus mempercayakan seluruh hidup saya pada Tuhan. Dan itu Opa tadi sudah beritahu. Saya harus mempercayakan seluruh hidup saya pada Tuhan ya. Memang kita harus berpasrah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu menjadi sumber kekuatan kita itu. Nah, obatnya mujarab. Ya. Opa luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Oke. Ya. Rasanya kita sudah cukup. Mari Romo kita tutup dengan doa. Ya. Silahkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengasihi dan mencintai semua orang dalam keadaan apapun mereka, sebagaimana yang telah diajarkan juga oleh Santo Camillus yang senantiasa membaktikan dirinya untuk melayani orang-orang yang menderita sakit.
Semoga teladannya ini boleh menjadi bagian dari ziarah hidup kami di dunia ini, untuk senantiasa dengan penuh kesabaran dan ketabahan mendampingi saudara-saudari kami yang sakit. Hanya dalam dan bersamamu kami memperoleh kekuatan untuk berjalan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita sekalian dan semua mereka yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih terima kasih Opa. Terima kasih ya. Kita akan ketemu lagi besok di acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Orang Kudus